Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dono Widiatmoko di podcast Kesehatan Global yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Sesi hari ini kami akan menghadirkan seorang sosok yang sangat penting, yaitu Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Beliau sudah ada di belakang layar. Mari kita panggil beliau. Apa kabar Mas Edi? Baik, alhamdulillah Mas Dono. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, perkenalkan, ini Bapak Didi Supratman, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Baik, Mas Edi, ini di podcast kali ini kita ingin bicara tentang kesehatan masyarakat Indonesia di di kancah regional dan dunia, sesuai dengan topik global podcast kesehatan global ini. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih, mau tahu sedikit background Mas Dedi ini, ya, bisa cerita sedikit Mas Dedi, pendidikan, kemudian mengapa kemudian bisa aktif di IAKMI dan sampai saat ini kemudian terpilih menjadi ketua IAKMI. Baik, terima kasih banyak Mas Dono Widiatmoko. Beliau ini salah satu idola saya dari pertama dulu berangkat ke Jakarta dan masuk di IAKMI. Kenal pertama saya masih ingat itu adalah saat di Medan, seingat saya waktu itu. Jadi ada sebuah forum internasional simposium dan saya pertama kali kenal beliau di sana waktu itu dan saya langsung fan. Bagaimana Mas Dono ini jadi idola anak-anak muda Kesmas untuk kemudian melanjutkan studi di luar negeri. Terima kasih Mas Dono, senang bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Saya pendidikan di S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman, sebuah kampus yang didirikan oleh salah satu begawan Kesmas, Profesor Dus Sampurno, dan S1 selesai, saya diminta untuk kemudian berangkat ke Jakarta. Waktu itu masih ingat Pak Adang Bahtiar, Ketua Umum IAKMI, sebelum selesai itu ngasih kartu nama, Mas Didi, kalau kamu udah selesai, segera ke Jakarta, ada beberapa agenda yang kita kerjakan. Dan sebuah kehormatan tentunya saat beliau mengundang saya untuk berangkat ke Jakarta, dan begitu selesai studi, saya langsung berangkat ke Jakarta, dan Pak Adang memperkenalkan dengan jajaran pengurus IAKMI, dan di situ saya diberikan kesempatan untuk kemudian terlibat dalam berbagai agenda strategis di IAKMI, termasuk simposium internasional yang saya tuh ada di Medan dan Mas Dono hadir saat itu. Dan 1 tahun pertama di IAKMI, saya mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa, kenal dengan tokoh-tokoh Kesmas, baik lokal, nasional, bahkan global, dan juga jaringan-jaringannya termasuk stakeholder dari Kementerian Kesehatan, termasuk juga di legislatif seperti itu. Saya masih ingat saat setahun selesai di IAKMI, kemudian dapat tawaran untuk kemudian bisa ikut membantu sebagai staf ahli di DPR RI. Dan saat itu misinya adalah untuk bagaimana kemudian memperkuat peran Kesmas di legislatif. Dan atas saran para senior Kesmas, kemudian saya pun masuk ke DPR. Dan sambil studi, sambil di DPR saya juga melanjutkan studi S2 di FKM UI, Mas Dono, kampusnya Mas Dono. Dan dari situ banyak sekali pengalaman yang saya dapat, ilmu yang saya raih yang kemudian membuat saya bisa lebih optimal lagi berbuat untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Dan sejak 2010, kebetulan Pak Adang waktu itu ada kongres di Bandung dan saya diminta jadi sekjen, itu awal. Kemudian saya dipercaya oleh IAKMI dan juga berbagai organisasi untuk bisa lebih optimal lagi membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Mungkin itu sedikit pengantar terkait dengan pendidikan, Mas Dono. Baik, terima kasih. Sudah berapa lama memangku jabatan Ketua Umum, Mas Didi? IAKMI menggunakan sistem presiden elect, jadi 2019 itu terpilih. Tadinya saya pamitan sebenarnya, karena udah cukup lama. 2009, 1 Januari saya berangkat ke Jakarta aktif di IAKMI,
dan 2019 dia saya pamitan seperti itu. Namun diminta oleh para senior, itu kan oleh para guru-guru kita, Mas Dedi 2010, Mas Dedi jadi sekjen 2 periode sampai 2016, dan setelah itu jadi wakil ketua umum sampai 2019. Terakhir coba menjabat sebagai ketua umum dengan usia yang masih sangat muda saat itu, 30-an lewat. Dan saya berat sebenarnya menerima amanah itu, namun karena berbagai dorongan dari para guru-guru kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya pun memberanikan diri untuk kemudian ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan ketua umum, dan ternyata terpilih tahun 2019 menjadi ketua terpilih YAKMI, dan baru dilantik tahun 2022. Alhamdulillah Pak Menkes hadir saat itu, dan ya ini hampir genap belum ada setahun sejak pelantikan menjabat sebagai ketua umum YAKMI sampai dengan periode 2026. Itu masa kepengurusan saya sebagai ketua umum dengan jajaran pengurus pusat YAKMI. Baik, terima kasih. Nah, sekarang mari kita ngobrol tentang kesehatan Indonesia, Mas Dedi. Kalau kita lihat kesehatan Indonesia, saya ingat dulu sewaktu saya masih SD, gitu. Zaman Orde Baru ya, zaman saya SD ini zaman Orde Baru. Presiden Soeharto waktu itu beserta jajaran Kementerian Kesehatannya kick off primary healthcare di Indonesia. Pusat kesehatan masyarakat banyak sekali dibentuk dengan target bahwa akan muncul di setiap kecamatan yang ada di Indonesia. Kemudian juga rumah sakit provinsi dibangun, rumah sakit tingkat 2 dibangun di kabupaten kota dan sebagainya. Menurut Mas Dedi, saat ini derajat kesehatan masyarakat itu seperti apa sih secara umum? Ya, kita Indonesia saat ini masih menghadapi masalah kesehatan yang persisten. Jadi sudah cukup baik, banyak prestasi yang kita raih, namun banyak juga masalah kesehatan yang dari dulu sampai sekarang itu nggak beres-beres seperti itu. Saya masih ingat ekspresinya Pak Menteri Kesehatan. Beliau ini Pak BGS ini kan bukan orang kesehatan ya. Saat beliau menjadi menteri itu gemas betul lihat situasi di kesehatan. Misal saat beliau lihat TB, itu beliau gelisah betul itu kan. Udah berapa tahun kita merdeka itu kan, udah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk TB, udah berapa banyak lembaga donor yang telah menggelontorkan dana global apa misalnya itu kan. Namun demikian Indonesia belum mampu menurunkan TB. Indonesia masih peringkat 2 dunia. Beliau dengan gemesnya itu kan. Belum lagi penyakit tidak menular yang saat ini kasus cukup besar. Jadi beliau makin gelisah itu kan melihat tantangan masalah kesehatan di Indonesia. Dan sampai saat ini kita belum bisa mengendalikan itu. Dan kuncinya memang kita harus kembali bagaimana memperkuat pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Dan itu tugas kita, ahli kesehatan masyarakat, Mas Tono, untuk kemudian memperkuat layanan kesehatan primer ini. Kalau kemudian layanan kesehatan primer ini kembali kepada hitohnya, saya percaya kita akan bisa memperbaiki status kesehatan masyarakat di Indonesia. Saat ini kita tahu, misal dari upaya pelayanan kesehatan di puskesmas saja, sejak era BPJS, ini banyak kemudian bergeser upaya begitu dominan, tertinggal, dan sekarang bagaimana tanggung jawab kita adalah mengembalikan bagaimana upaya promotif preventif ini lebih dominan seperti itu. Dan tentu upaya promotif preventif tidak hanya sekedar penyuluhan atau di masyarakat sekarang udah sangat maju sekali itu kan Pak Menkes dan jajarannya menawarkan banyak hal, termasuk memperkuat screening, imunisasi dan lain sebagainya. Termasuk sudah masuk kepada digital public health seperti itu. Sudah banyak sekali teknologi public health yang saya pikir udah saatnya kita memperkuat itu. Dan menjadi penting untuk kita memperkuat layanan kesehatan di level dasar dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita dengar pendapatnya Pak Menkes yang emang
agak cerah juga begitu ya, mendengarkan betapa pandangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan saat ini, Pak Budi Gunadisadikin, yang notabene bukan orang kesehatan, tapi beliau mempunyai visi yang jelas bahwa promotif preventif itu penting untuk mengurangi beban kuratif nanti di ujung. Di Indonesia sendiri, aspek kesehatan apa yang menurut Mas Dedi paling penting untuk kita perhatikan saat ini, dan saya main 10 tahun, 15 tahun ke depan, aspek kesehatan apa yang paling penting untuk kita fokuskan, kita prioritaskan di Indonesia? Iya, memang menarik ya kalau bicara gaya berpikirnya Pak Menkes PGS yang sekarang ini. Beliau sangat matematis sekali, gitu kan. Saat saya diskusi sama beliau itu kan, beliau cerita bagaimana kemudian tugas awal beliau dipinta Presiden itu adalah membereskan terkait dengan target vaksinasi itu. Beliau hitung betul tuh bagaimana jumlah vaksinnya, bagaimana jumlah SDM-nya itu kan, berapa target hariannya, mingguan, per bulan, sehingga kemudian itu betul-betul bisa dimatematiskan dan target itu bisa tercapai seperti itu. Itu kerennya Pak Menkes BGS sekarang. Nah, saya membayangkan tuh kan hal ini juga harusnya dilakukan kita itu kan stakeholder kesehatan untuk menghitung itu. Saat kita tahu tuh kan masalah TB ini sampai dengan saat ini belum tuntas dan akar masalahnya jelas itu kan. Kasusnya itu, temuan kasusnya itu sangat rendah itu kan, dan sampai saat ini kalau kasusnya nggak ditemuin bagaimana kita kemudian bisa mengobatinya. Itu kan persoalan yang paling mendasar itu kan, dan kita nggak berhasil ngeberesinnya, dan Pak Menkes punya fokus di situ gitu kan. Itu yang menurut saya luar biasa dari Menteri Kesehatan saat ini, memberikan sebuah fokus terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada. Ini harus diberesin, ini harus diberesin seperti itu, dan kita mesti punya fokus untuk memberesin persoalan-persoalan itu. Dan saat ini kita tahu yang menjadi prioritas juga adalah terkait dengan penyakit tidak menular, yang memang saya kira data menunjukkan 70% kematian di Indonesia itu sudah disebabkan oleh penyakit tidak menular ini. Artinya, Mas Dono, kita harus memiliki fokus juga bagaimana kemudian angka kematian yang tinggi ini harus dikendalikan, penyakit tidak menular ini harus dikendalikan, dan ini juga sejalan dengan yang diperjuangkan oleh Kemenkes. Saat ini saya kira bagaimana sekalipun Pak Menkes dan jajarannya sedang mempersiapkan rumah sakit, dokter spesialis dan sebagainya, beliau juga menyadari kalau kemudian kasusnya ini tidak dicegah, gitu kan, kasusnya semakin banyak, maka pasti nggak akan sanggup juga sistem kesehatan mengatasi masalah ini. Sehingga kemudian yang terbaik adalah bagaimana kemudian dari level dasar itu kan, dari level perilaku itu semua diperbaiki seperti itu. Itu yang jadi perhatian kita. Sehingga memang menurut saya pribadi kita Alikesmas harus juga memiliki fokus yang sama untuk mengendalikan penyakit tidak menular yang saat ini memang cukup dominan menjadi penyebab kematian di Indonesia, jadi penyebab kalau dulu defisit BPJS ya, sekarang juga itu kontribusinya cukup besar dan BPJS keluar untuk penyakit tidak menular ini. Sehingga memang itu yang saya lihat perlu menjadi fokus prioritas kita saat ini, seperti itu Mas Dona. Kalau kita tadi bandingkan kontraskan ya, bahwa salah satu contoh lah, ini kontraskan salah satu contohnya bahwa yang dikemukakan Pak Menteri Kesehatan adalah bahwa dengan meningkatkan upaya menangkap kasus gitu ya, menangkap kasus tuberkulosis untuk supaya kasus-kasus tersebut bisa dilaporkan, ditreat dengan baik dan sebagainya. Kalau itu tuberkulosis sebagai yang dipakai sebagai contoh adalah penyakit menular. Tapi kalau penyakit tidak menular, yang tadi juga disebutkan Mas Dedi, sekarang mungkin angkanya lebih di atas 70% yang menjadi dari global burden of disease bagi Indonesia. Ini kan jadi kayak ini, semakin banyak kasus yang kita tangkap, kita diagnosis, maka semakin besar pula tantangan kuratifnya nanti. Tantangan kuratifnya.
Dan kalau dihubungkan dengan BPJS Kesehatan tadi selaku pembayarnya, maka makin besar pula apa yang harus dibayar BPJS Kesehatan, gitu ya. Jadi kalau saya lihat, memang emang itu harus dilakukan, tapi nanti ujung-ujungnya itu akan memperbesar kuratifnya. Ada pandangan Mas Didi dengan ini? Ya, tahap awal ya. Karena saat kemudian kasus temukan, itu kan bagaimana artinya kita punya tanggung jawab untuk kemudian memperkuat upaya kuratifnya, mengobatinya sampai dengan sembuh seperti itu. Tetapi itu kan di situ unsur public health juga kuat. Saat kemudian kasus ditemukan, dia diobati, di situ juga sebenarnya kita sedang berupaya untuk melakukan upaya pencegahan. Kita udah tahu nih, itu kan bahwasanya yang bersangkutan TB seperti itu. Sehingga kita berupaya nih bagaimana juga upaya pelindungannya. Dan kita belajar dari pandemi COVID, bahkan Sekjen Dirjen WHO Pak Tedros mengatakan, andaikan itu kan upaya penanggulangan TB ini bisa seperti COVID itu kan, yang melibatkan lintas sektor, itu kan testingnya begitu kuat itu kan, sehingga kemudian upaya pengobatan dan juga upaya pencegahannya berjalan dengan optimal. Saya ngebayangin tahap awal memang betul, pasti kuratifnya akan kuat. Tapi sesungguhnya itu kan nanti pelan-pelan akan bergeser. Saat kasus ditemukan, bagaimana kemudian ini harus kemudian kita cegah itu kan, dan penyagaan juga itu lebih mudah karena kita tahu lokus-lokus yang memang menjadi tempat harus kita upayakan upaya pencegahannya seperti itu. Dan penyakit menular dengan penyakit menular ini tidak ada maksud untuk melakukan dikotomi. Dua-duanya penting untuk kita cegah seperti itu. Dan saya membayangkan bagaimana kemudian dua penyakit ini sama-sama kita tanggulangi dengan prinsip bagaimana kemudian promotif preventif diperkuat, dan itu kita mulai dari penguatan layanan kesehatan primer, Mas Dono. Itu dia kuncinya di situ saya kira. Kalau pelayanan kesehatan primer kuat, itu kan baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular sama-sama bisa kita tanggulangi bersama. Itu dia. Baik. Kalau tadi peran promotif dan preventif, yang saya ingat juga, saya bayangkan dulu ya waktu saya SD itu pemerintah aktif sekali untuk melakukan kegiatan promotif preventif. Mungkin juga saya agak bias ya. Mungkin waktu itu cuma ada televisi, cuma ada satu channel, cuma dari TVRI gitu. Jadi nggak ada pilihan lain. Jadi apa yang ada di TVRI muncul di kepala kita gitu zaman dulu ya. Mungkin kalau bagi yang generasi lebih muda, karena channel lebih banyak, pilihan lebih banyak, jadi ada di kepalanya juga macam-macam. Nah, kita tidak tahu bahwa promotif itu bersumber dari individu, gitu ya. Kegiatan konsumsi makanan yang sehat, higiene pribadi, higiene keluarga, dan lain sebagainya, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Peran apa yang harus kita lakukan ini? Bagi perannya gimana sih kira-kira Mas Dedi? Antara pemerintah dengan kelebihan dan keterbatasannya, gitu kan? Dan juga peran organisasi-organisasi atau institusi-institusi atau kekuatan-kekuatan lain yang bisa saling berkontribusi ini. Bagaimana peran masing-masing institusi ini? Ya, sehat tuh dimulai dari diri kita, itu dia. Kita belajar banyak dari pandemi COVID. Bagaimana kemudian kalau urusan kesehatan ini jadi urusan lintas sektor, beyond health ya, urusan di luar sektor kesehatan, itu kita akan mampu mengendalikan dengan baik. Jadi Mas Dono, saya membayangkan kan ke depan ini urusan kesehatan tidak hanya juga urusan sektor kesehatan. Misal bagaimana saat kita ingin membangun gaya hidup sehat atau mengkampanyekan germas, ini tidak hanya urusan dari sektor kesehatan, tapi juga Pemda misal sekarang mengkampanyekan bagaimana kemudian Car Free Day ada di tiap kota, tiap daerah, itu kan secara nggak langsung sebenarnya kita mengkampanyekan budaya hidup sehat seperti itu. Dan itu bukan orang kesehatan yang berbuat itu. Dan saya ngebayanginnya bagaimana kemudian kalau seumpama ini sudah gaya hidup sehat menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan, ini yang utama buat kita.
Jadi sebenarnya promotif preventif ini itu kan tidak hanya urusan teman-teman di sektor kesehatan, bagaimana teman-teman di sektor lain itu kan menganggap bahwasanya kesehatan ini penting dan menjadi tanggung jawab mereka seperti itu. Misal saat pandemi Covid kemarin, kita belajar banyak tuh bagaimana kemudian TNI, Polri itu kan dan seluruh aparat pemerintahan itu memiliki tanggung jawab yang kuat. Bahkan pentahelik teman-teman media itu kan teman-teman dunia swasta itu semua bahu-membahu mengatasi masalah Covid saat itu. Dan luar biasa pandemi Covid selesai. Kemudian saya contohkan lagi stunting Mas Dono. Stunting itu angkanya cukup tinggi di Indonesia. Tren penurunannya dari tahun 2007 sampai 2016, 10 tahun, kita hanya mampu menurunkan beberapa persen saja. Tapi saat kemudian Presiden menginstruksikan stunting jadi isu utama pembangunan kesehatan di kita, di mana stakeholder semua terlibat, itu luar biasa. Penurunannya per tahun bisa sampai 2-3% seperti itu. Sehingga dalam waktu beberapa tahun saja, yang tadinya 37% turun tuh kan sampai ke angka 27, sekarang bahkan sudah turun lagi di angka 24, sekarang sudah turun lagi di angka 20%. Artinya Mas Dono, sebenarnya kesehatan ini gitu kan, ini tidak hanya urusan teman-teman sektor kesehatan, tapi bagaimana kemudian teman-teman kesehatan mampu meyakinkan sektor di luar kesehatan untuk mendukung bahwasanya ini urusan kita semua. Itu dia. Kalau mindsetnya masih berpikir kesehatan dalam urusan kesehatan, kita belum berhasil. Nah, Alikes pasti urusannya, itu kan bagaimana tanggung jawab kita memastikan stakeholder lain, pentahelik, kan, entah itu akademisi, praktisi, teman-teman media, dunia swasta, itu kan semua memiliki kepentingan yang sama, bahu-bahu untuk mengatasi masalah kesehatan. Mungkin itu poin yang penting, sehingga saat semuanya memiliki visi yang sama, tuh kan misal stunting ya, ini saat semua orang memiliki fokus yang sama, tuh kan mulai dari di pemerintahan ada dinas kesehatannya, dinas sosial, dinas-dinas lain terlibat, bahkan swastanya terlibat, bahkan medianya terlibat, itu semua orang bahu-bahu mengatasi stunting dan alhamdulillah turun luar biasa signifikan. Saya bayangkan isu TB juga kalau difokuskan semacam itu juga saya yakin akan juga bisa turun juga. Kemudian isu penyakit tak menular tuh kan, kalau kita memiliki kesamaan strategi, itu juga saya akan percaya itu akan juga bisa terkendali juga. Jadi kuncinya itu bagaimana kemudian kita mampu mengadvokasi teman-teman di lintas sektor, di pentahelik agar semuanya ikut mendukung terhadap upaya pembangunan kesehatan yang memang menjadi prioritas pembangunan nasional. Yang saya tangkap tadi adalah bahwa kekuatan-kekuatan lain atau stakeholder lain yang kadang-kadang bukan dalam bidang kesehatan malah punya potensi untuk melakukan sesuatu yang lebih kuat begitu. Contohnya Pak Menteri Kesehatan kita saat ini yang legion asing lah kasarnya gitu ya, atau kalau main sepak bola itu main sepak bola dari cabutan, cabutan. Nah, kalau di percaturan politik kasar, bukan politik partai ya, tapi politik kesehatan di Indonesia, Mas Edi. Bagaimana? Tadi sudah ditarik sedikit bahwa begitu Presiden mengangkat ini sebagai isu yang penting, gerbongnya baru bisa jalan gitu kasar. Apakah sebelum ini nggak begitu? Apakah maksudnya apakah ini? Dan tapi saya oke lah itu belakang. Tapi kedepannya apa yang bisa kita perbuat untuk mendukung atau mendorong siapapun yang jadi pemimpin kita di masa depan, baik di legislatif, baik di eksekutif, legislatif, ataupun di tempat-tempat lain agar punya napas yang sama dengan marwah kesehatan masyarakat. Ini kira-kira gimana ke depannya, Mas? Iya, dulu saya nggak begitu percaya sebenarnya dengan salah satu statement dari mantan Presiden World Federation Public Health ya, yang juga kebetulan orang Indonesia, Pak Dr. Raif Papilaya, mengatakan public health is politik seperti itu. Saya cermati maksudnya apa itu kan. Ternyata setelah saya masuk ke Senayan, ternyata betul juga itu kan. Politik itu sebagai panglima. Saat kemudian para pemimpin politik, para pemimpin bangsa ini memiliki fokus
yang sangat penting terhadap upaya kesehatan, di situ ternyata semua orang stakeholder di kesehatan maupun di luar kesehatan itu akan bahu-bahu mengatasi masalah itu. Tadi kita contohkan stunting ya. Dan saya masih ingat juga 2010 atau 11 saya diajak ke PBB sama Bu almarhum Endang, Bu Menkes Endang Raisdeningsih, dan di situ ada high level meeting untuk non communicable disease. Bagaimana para pemimpin bangsa, pemimpin dunia saat itu hadir dan menyatakan komitmennya untuk menanggulangi penyakit tidak menular ini. Dan semua orang sebenarnya saat itu sedang berupaya untuk memperkuat upaya ini, baik itu dari sisi program, anggaran, gitu kan. Dan saat saya masuk di DPR, saat kemudian isu ini dibawa ke rapat kerja dengan menteri, gitu kan, dan unsur eksekutif, legislatif ketemu di situ, saya melihat kalau di situ para pemimpin bangsa kita sudah memiliki kesamaan isu, kesamaan pandangan bahwasanya ya ini PTM ini jadi penyebab kematian yang tinggi di Indonesia. PTM ini menjadi penyebab, betul kan, defisit BPJS, defisit anggaran, sehingga kemudian mereka bahu-bahu memperkuat ini. Tidak hanya dari sisi program, anggarannya juga meningkat dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Dan itu juga kejadian di TB, itu dia. Jadi dalam rapat-rapat strategis, di rapat kerja misalnya, itu kan, hadir tuh menteri, itu kan, pimpinan di DPR Komisi 9, itu kan. Saat kemudian sebelum rapat itu diberikan isu-isu strategisnya, gitu kan, itu mereka akan mengangkat itu. Dan kalau sudah ada kesamaan visi pandangan bahwasannya isu PTM ini misal perlu diperkuat, itu akan keluar komitmennya, regulasinya keluar, dukungan peraturan menterinya keluar, dukungan anggarannya keluar, seperti itu. Jadi menarik sebenarnya, ini berangkat dari sebuah rapat-rapat yang memang dihadiri oleh para pemimpin negeri ini. Dan itu kejadian juga di TB, itu dia. Saat kemudian ditunjukin ada gaps ya antara kebutuhan anggaran, gitu kan, dengan realita anggaran yang tersedia. Wah, malu itu pemimpin bangsa kita. Gimana ceritanya? Kok TB ini anggarannya kurangnya masih banyak? Dalam waktu singkat itu naiknya itu tidak hanya didorong naik persen, tapi kali lipat itu ya. Kalau persen naik sampai 200%. TB waktu tahun 2020, 2001 itu dia. Meningkat cukup banyak itu dia Mas Dono. Jadi saya membayangkan itu kan, kalau dari tadi kasus stunting 2007 ke tahun 2017, 10 tahun saat kemudian para pemimpin negeri ini tidak memiliki concern terhadap stunting, itu turunnya 10 tahun itu hanya sekitar 3%, 4%, 10 tahun, bayangkan. Tapi saat kemudian pemimpin negeri ini, itu kan Pak Presiden Jokowi waktu mengkampanyekan kita akan fokus pada pembangunan SDM, termasuk upaya penanggulangan stunting, di situ kementerian lembaga swasta, itu kan, dan juga seluruh stakeholder memiliki komitmen yang sama. Di situ juga kita lihat angkanya penurunannya luar biasa drastis. Jadi Mas Dono, saya ingin menyampaikan poinnya adalah bagaimana peran politik ini sangat penting dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan. Memang tidak harus dari pemimpin utama, tapi pada prakteknya kita amati saat kemudian presiden misal akan mengatakan fokus kita stunting, di situ stunting luar biasa, itu kan, turunnya sangat signifikan. Dan saya membayangkan jika TB itu kan dan beberapa isu strategis lainnya juga didorong semacam itu, saya yakin masalah kesehatan juga akan dapat tertangani dengan baik. Selama ini saya melihatnya pembangunan kesehatan itu belum menjadi isu, itu dia. Dan ukurannya banyak. Anggaran kalau dulu kan bisa dilihat masih banyak, masih di bawah 5%. Kan. Tapi setelah pandemi COVID kan kita lihat semua mata tertuju ke sektor kesehatan. Bagaimana kemudian kesehatan ini penting, itu kan, dan setelah COVID para pemimpin negeri ini memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk kemudian anggaran kesehatan yang ditingkatkan, tuh kan, apapun yang dibutuhkan, tuh kan, ini luar biasa dukungan dari stakeholder, tentunya baik dari pemerintah maupun dunia swasta. Barangkali itu, Mas Dono. Menarik sekali. Jadi pengalamannya, jadi apa namanya?
kesadaran akan pentingnya kesehatan itu akan lebih efektif menjadi action yang nyata kalau kita itu punya power gitu kira-kira ya. Ya, betul. Kira-kira ya. Nggak cuma orang kesehatan jerit-jerit, kesehatan itu Ya, penting. Tapi kalau nggak ada duitnya, mau diapain juga. Kalau nggak ada yang ngedorong, nggak ada yang ngejitak, ya, ya ini. Bahkan saya juga melihat ini Mas Dedi, misalkan waktu COVID itu, yang paling punya getokan gitu ya, nah, itu Pak salah satu Menko kita gitu ya, Menko yang Menko Kesehatan malah gitu kira itu lebih kesehatan, betul, Menteri Kesehatan. kesehatan, tapi beliau yang malah punya kekuatan untuk Sangat menggetok, powerful mendorong ya. segala macam. Jadi peran-perannya begitu. Jadi next step setelah ini harus bagaimana Mas Dedi? Apa Mas Dedi akan masuk ke setelah ini akan ke Senayan atau bagaimana? Ke Senayan lagi sebagai bukan ini tapi yang punya kursi atau gimana kira-kira Mas Dedi? Ya, saya di Senayan tuh ada misi, itu dia. Masih ingat dulu apa namanya saat awal masuk itu para guru kita banyak menitip pesan bagaimana kemudian isu-isu pembangunan kesehatan agar lebih kuat aspek public health-nya seperti itu. Tidak hanya bicarakan bagaimana anggaran rumah sakit, anggaran untuk pengobatan, atau anggaran untuk dokter spesialis, tapi mulai penguatan untuk layanan kesehatan primer seperti itu. Dan saya pribadi sampai detik ini, itu kan sekalipun hidup di dunia politik masih belum tertarik untuk berpolitik praktis, gitu kan. Saya masih menjaga idealisme untuk kemudian masuk ke politik karena memang ada cita-cita yang ingin diperjuangkan, Mas Dono. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita Kesmas atau Yakmi dalam hal ini cukup disegani itu kan dalam hal pengambilan keputusan strategis kita dilibatkan, diajak bicara, diminta pandangan, masukan seperti itu terhadap berbagai isu kesehatan termasuk yang kemarin agak kontroversi adalah undang-undang kesehatan omnibus law seperti itu. Memang kita punya pandangan yang berbeda, tapi sekali lagi niat kita adalah kita mencoba berupaya memberikan yang terbaik dalam situasi yang mungkin kurang baik seperti itu. Saat kemarin omnibus law misalnya itu kan terjadi pro kontra yang luar biasa, kita mencoba menjadi penengah untuk kemudian undang-undang ini itu kan itu pasti akan jadi seperti itu. Makanya tanggung jawab Yakmi adalah memastikan isinya ini. Itu dia. Karena mau menolak demo atau apapun itu, saya sudah membayangkan karena saya di dalam tahu peta politiknya, saya sudah memprediksikan pasti akan jadi. Itu dia. Cuma kaget saja karena tidak pernah ada undang-undang secepat ini, gitu kan. Dan ini menunjukkan kehebatan Pak Menkes untuk melakukan negosiasi, lobby dengan stakeholder di Senayan seperti itu. Dan di situ Yakmi berperan untuk kemudian bisa menyejukkan semua pihak walaupun sampai dengan ini masih tetap ramai itu kan. Tanggung jawab kita adalah memastikan bahwasanya undang-undang yang diputuskan ini harus dapat berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan. Dan dalam konteks Kesmas berkali-kali Yakmi selalu mengkomunikasikan ini kepada pimpinan Komisi 9, kepada Kemenkes agar undang-undang ini harus memastikan bagaimana upaya kesehatan masyarakat ini bisa semakin kuat pasca ditetapkan menjadi undang-undang. Begitu Mas Dono. Ya, ini topik sangat menarik nih, tapi nanti mungkin kita undang lagi nih untuk ngobrol khusus tentang undang-undang kesehatan karena memang banyak sekali aspeknya dan baik dari sisi proses pembentukannya, isinya dan implikasinya gitu. Tapi nggak lain lah, nanti kita ngobrol di kesempatan berikutnya lah karena panjang juga kalau ngobrol tentang gitu ya. Saya jadi ingat nih Mas Dedi tentang itu tadi. Sewaktu saya masih mahasiswa, saya bukan masih begitu lulus, saya ngobrol dengan mantan ketua IAKMI juga yang ini Pak Prof Asko Badgani. Dulu waktu itu dekan di FKM UI. Kemudian saya kebetulan mau konsultasi lah gitu ngobrol-ngobrol beliau. Dia ini, Don, lu ngapain masuk kesehatan masyarakat? Emang ada duitnya? Nggak ada. Maksudnya saya nggak tahu Prof, saya kan baru mau masuk. Saya nggak tahu nih Pak. Terus saya kira kan, oke, saya minta ini arahan baiknya bagaimana.
Pak Jokowi bilang gini, kalau mau kaya, kalau mau lihat sesuatu berubah dengan cepat, jangan di kesehatan masyarakat. Saya sudah puluhan tahun di bidang ini, mengajar di bidang ini, bikin segala macam proyek, segala macam konsultan sana sini, duit dan sana sini. Kayaknya kesehatan masyarakat kok nggak berubah juga. nggak ada berubahnya. Jadi Kita mohon maaf, katanya kayak ini saya kayak agak, mohon maaf nih nanti bisa ditut itu agak masturbasi lah kasarnya begitu. Kenapa? Karena kita puas telah melakukan ini, ngomong di sana, ngomong di sini, ikut proyek ini, dapat konsultan ini, dan sebagainya. Tapi hasilnya mana? Gitu. Nggak ada hasilnya gitu kan, nggak ada hasilnya. Waktu itu saya, aduh Pak, jangan ngomong gitu Pak. Jadi saya ngapain ya Pak? Saya nggak usah kesini Pak ya, gitu katanya. Kemudian beliau hanya mengingatkan bahwa ini adalah tantangan kita, bahwa kesehatan masyarakat. kita punya guru yang sama Mas Dono, yang menyampaikan hal itu kepada saya. Alhamdulillah, guru kita bersama. Jadi motivasi saya, artinya udah ya habis masuk aja ke politik sekalian untuk kepentingan Kesmas tentunya. Ya, Itu dia. saya pun demikian. Dulu saya cita-cita saya masuk politik sebetulnya. Cita-cita saya masuk politik karena kalau masuk politik itu kita bisa melakukan sesuatu yang mudah-mudahan bisa ada hasilnya, gitu, tangible. Tapi ternyata ya adalah hidup lain dan saya tidak punya otot besi tulang yang disampaikan betul. Saya tuh ngerasain betul bagaimana dulu kita memperjuangkan misal anggaran untuk PTM naik itu susahnya minta ampun. Itu kan saya masih ingat tahun 2010 itu hanya sekitar untuk mencapai 100 miliar aja. Itu susahnya bukan main maksudnya. Semua kajian akademik itu kan di kita saja nggak naik-naik juga. Tapi begitu para pemimpin bangsa ini berangkat ke New York, waktu itu saya masih ingat tidak hanya orang kesehatan, orang Bappenas, dan sebagainya. Dan pulang dari PBB, itu kan, Bu Menkes almarhum ngasih pesan, Mas Edi, PR kamu bagaimana meningkatkan anggaran untuk PTM. Waktu itu konsep ke PTM aja. Dan saya begitu pulang, bawa bahan-bahan, tuh kan, buat resume, tuh kan, kirim, tuh kan, ke lucu zaman dulu masih BBM tuh kan. Saya kirim chat itu kan dari direktur PTM kirim ke saya kirim ke pimpinan Komisi 9 gitu kan. Dari pimpinan Komisi 9 kirim ke menteri itu kan. Menteri kirim ke dirjen balik lagi ke direktur. Putar aja sebetulnya. Nah, ceritanya itu kan saya cuma jawab itu artinya advokasi kita berhasil tuh. Pesan sudah dibaca seperti itu. Dan dalam waktu singkat itu kan, kalau para pemimpin negeri ini, para pengambil kebijakan sudah memiliki pandangan visi yang sama, itu dalam waktu itu juga sangat cepat anggaran PTM meningkat itu bukan persen lagi, kali lipat. Itu dia, ini yang luar biasa. Dan Bajari TB juga begitu, stunting juga begitu, seperti itu. Jadi memang itu yang memotivasi saya pada akhirnya masuk ke politik untuk kemudian kita ingin melakukan perubahan dan secara signifikan. Namun sampai saat ini saya masih konsisten, belum masuk ke politik praktis. Ya, kita tuntaskan dulu. Tuntaskan dulu. Baik, nanti itu juga topik menarik tuh kalau kita bahas nanti di sesi undang-undang kesehatan, di mana ada anggarannya yang dulu ada target ya, ada target anggaran. Sekarang target anggaran tidak ada lagi dengan undang-undang ini. Nah, itu sebenarnya sebuah topik yang sangat menarik juga. Apa potensinya dan apa juga risikonya demikian kurang lebih. Yeah. Tapi saya kira nanti kita diskusi pada itu sendiri ya maksudnya ya. Mungkin sambil ngopi beneran, bukan ngopi lewat udara seperti ini, lewat internet seperti ini. Baik, saya kira kita sudahi episode kali ini, ngobrol-ngobrol kita di podcast Kesehatan Global bersama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya Dono Widiatmoko dari podcast Kesehatan Global untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.